malam pun tiba. Ini tepat 1 minggu dari pernikahannya. Rani pergi menemui Adis di sebuah kafe. Ternyata diam-diam Ferdi membuntuti Rani. Di tengah obrolan seru dan ceria antara Adis dan Rani, tiba-tiba Ferdi meng-WhatsApp Rani. Ferdi bertambah kecewa, Rani lagi-lagi tidak jujur. Adis pun sering mengajak Rani makan siang. Kebetulan saja tempat kerja Adis berdekatan dengan tempat kerja Rani. Adis bekerja sebagai manajer HRD di sebuah departemen store ternama. Ferdi mengetahui jika Rani sering pergi makan siang, bahkan hangout dengan Adis. Ya, karena Ferdi sengaja memata-matai mereka. Tentunya ini berdampak pada sikap Ferdi yang semakin acuh tak acuh pada Rani. Teman-teman kantor Rani pun tahu jika Rani sering makan siang dengan laki-laki yang bukan suaminya. Tentu saja ini menyebabkan Rani menjadi bahan gunjingan teman-teman kantor Rani. 1 bulan berlalu, rumah tangga mereka jauh dari kata romantis, bahkan berasa seperti neraka. Baik Ferdi dan Rani sama-sama merasa tak nyaman. Tapi sandiwara mereka sangat bagus. Terbukti saat pernikahan Agus, mereka menampakkan sebagai pasangan yang romantis dan bahagia. Sandiwara itu otomatis berakhir jika mereka perjalanan pulang ke rumah. Langsung saja raut muka mereka berubah 180 derajat, saling sinis dan acuh tak acuh. Di suatu sore ketika Rani pulang ke rumah Ferdi, dia melihat ada sebuah mobil BMW grey metalik terparkir di garasi rumah Ferdi. Rani makin penasaran setelah melihat sepasang sepatu high heels merah. "Sepatu siapa ini?" tanya Rani dalam hati. Rani masuk ke dalam rumah. Betapa terkejutnya ketika dia melihat Ferdi bersama wanita lain. Mereka sedang memasak makanan berdua. Raut muka mereka tampak sangat bahagia. Rani bengong sejenak. Mulutnya menganga melihat adegan dua sejoli yang tampak mesra. "Oh, hai," sapa wanita itu. "Hah?" jawab Rani bingung. "Halo, aku Nina," ucap wanita itu sembari berjalan mendekati Rani dan menyodorkan tangan kanannya untuk berjabat tangan dengan Rani. "Nina? Oh, perempuan di IG itu," gerutu Rani dalam hati sembari mengingat sosok perempuan yang berdiri di depannya. Hai," saut Rani sembari menerima tangan Nina. "Nina, ayo kita makan. Makanannya sudah siap," ajak Ferdi pada Nina. Ferdi dan Nina membawa makanan yang sudah mereka masak ke meja makan. Nina dan Ferdi sudah duduk di ruang makan dan siap untuk makan. Rani masih saja mematung di sana. "Rani, apa kamu mau makan bersama kami?" ajak Nina sembari tersenyum pada Rani. Enggak, kalian makan saja," ucap Rani sembari tersenyum kaku. Tapi Rani masih tidak bergeser dari posisinya. Nina mengambilkan makanan untuk Ferdi. Lalu Ferdi pun menyuapi Nina, dan sebaliknya dengan Nina. Adegan saling suap menyuapi ini tentu saja diiringi dengan senyuman bahagia. Rani tertawa sinis, lalu pergi menuju ke kamarnya. "Jadi itu yang namanya Nina. Jahat kamu Ferdi, berselingkuh di depan mataku," ucap Rani kesal. "Memang dia cantik, tinggi semampai, dan terlihat lebih berkelas," ucap Rani sedih. Tak terasa air matanya mengalir ke pipinya. Rani makin kesal ketika mendengar Ferdi dan Nina tertawa bahagia. Suara ketokan pintu kamar Rani. Rani mengusap air matanya dan berusaha menahan emosinya. Rani membuka pintu kamarnya. Dia melihat Nina berdiri tepat di depan pintu kamarnya. Dan tak jauh dari sana ada Ferdi berdiri menunggu Nina. "Ran, aku pamit pulang dulu ya,"
ucap Nina sembari tersenyum. Oh, iya, saut Rani sembari tersenyum kaku. Tiba-tiba Nina memeluk Rani. Rani terkejut. Dia diam saja dan tak membalas pelukan itu. Aku harap kita bisa menjadi teman baik, karena aku akan sering kesini meminjam suamimu dan bermesraan dengannya, bisik Nina sembari memeluk erat Rani. Rani terkejut mendengar ucapan Nina. Kedua bola mata Rani seakan ingin melompat keluar. Nina melepas pelukannya. Kamu harus menjaga stok air matamu agar tak mudah habis. Dan jangan lupa pakai obat tetes mata agar matamu tak mudah merah seperti itu, ucap Nina lirih sembari tersenyum sinis dan memegang kedua tangan Rani seolah ingin menguatkan Rani. Ferdi melihat seakan Nina mampu merangkul Rani menjadi teman baik Nina. Nina berjalan pergi meninggalkan Rani. Lalu Ferdi pun menggandeng tangan Nina, mengantarnya ke depan rumah. Rani membanting pintu kamarnya keras-keras. Menyebalkan, ucap Rani kesal. Usai mandi, amarah Rani masih belum reda. Malahan air matanya mengalir deras. Oh ya Allah, aku gak kuat. Tangis Rani. Rani berusaha menahan tangisannya agar tidak terdengar oleh Ferdi. Sejak pulang dari kantor hingga malam hari pukul 8:30, Rani belum makan dan minum sama sekali. Aku lapar dan haus, tapi aku malas bertemu dengan Ferdi brengsek itu. Ah ya Tuhan, aku tidak tahan lagi. Aku sangat haus. Gerutu Rani dalam hati sembari menangis. Rani membuka pintu kamarnya pelan-pelan dan dia berjalan keluar untuk mengambil minum. Rani memang menahan rasa lapar dan haus karena merasa gengsi dengan Ferdi. Pertama, karena dia merasa menumpang di rumah Ferdi. Kedua, Ferdi yang menyediakan semua bahan makanan dan minuman serta membayar semua keperluan rumah tangga seperti tagihan listrik, telepon, air, dan wifi. Rani mengendap-endap, mengambil segelas air dan meminumnya. Aduh, masih haus, gerutu Rani sembari mengambil segelas air yang kedua. Dia meminum air itu sembari membalik badannya. Rani langsung terkejut melihat Ferdi yang tiba-tiba muncul dan berdiri tak jauh dari posisi Rani saat itu. Gelas yang dia pegang pun jatuh dan pecah ke lantai. Rani terbengong. Dia merasa seperti pencuri yang tertangkap basah. Raut muka Ferdi tetap saja stabil, tampak dingin. Bereskan itu, ucap Ferdi sembari berlalu pergi menuju ke kamarnya. Rani pun membereskan pecahan gelas kaca itu. Jari manis tangan kanannya tak sengaja terluka dan berdarah terkena pecahan gelas kaca itu. Oh ya Allah, ucap Rani sembari menangis. Keesokan harinya di kantor, teman-teman Rani makin ramai menggunjingkan perselingkuhan Rani dengan laki-laki lain, yaitu Adis. Gunjingan ini tentunya terdengar oleh atasan Rani. Rani, kamu dipanggil Pak Budi ke ruangannya, ucap Laras sinis. Ya, Rani sudah mendengar gunjingan tentang perselingkuhannya sejak 2 minggu yang lalu, tapi dia mengabaikannya karena Rani hanya merasa Adis dan dia hanya berteman baik, tidak berselingkuh. Rani, kamu jangan mencoreng nama baik hotel ini, ucap Pak Budi marah sembari menggebrak mejanya. Mencoreng? Tanya Rani bingung. Kamu terang-terangan bermesraan setiap siang dengan manajer HRD departemen store sebelah, jawab Pak Budi dengan nada tinggi dan suara keras. Rani menunduk terdiam. Pintar dikit dong Rani. Kalau kamu niat berselingkuh, harusnya kamu sembunyi-sembunyi. Kamu itu manajer marketing di sini. Jika attitude-mu tidak baik, bagaimana klien bisa percaya padamu? Bentak Pak Budi. Saya hanya berteman baik, Pak. Saya tidak berselingkuh. Kamu itu jangan ngeyel. Yang orang lihat, sikap kalian tuh kelewatan sebagai teman.
Laki-laki itu sering menyuapimu ketika makan siang, mengelap bibirmu, memeluk bahumu, dan kamu membiarkan itu semua terjadi. Malahan terlihat senang. Hah? Kalian terang-terangan selingkuh di depan umum. Bentak Pak Budi lagi. Rani menundukkan kepalanya dalam-dalam. Ini SP1 Moran. Jika kamu seperti ini lagi, kamu langsung mendapatkan SP3. Titik. Bentak Pak Budi makin keras. Keluar ruangan Pak Budi, Rani langsung lemas. Ini tidak adil. Aku yang tidak berselingkuh. Aku yang kena hukuman. Gerutu Rani sedih. Sore harinya ketika Rani pulang kerja, masih sama dengan hari kemarin, Rani melihat adegan romantis Nina dan Ferdi. Rani yang memang sudah bad mood setelah dimarahi atasannya, dia makin kesal. Pandangan mata Rani tajam ke arah Ferdi dan Nina yang tengah menonton sebuah film di ruang tengah. Ferdi dan Nina pun melihat sorot tajam mata Rani yang penuh dengan kebencian. "Oh, hai Rani," sapa Nina sembari tersenyum lebar. Rani membalas Nina dengan senyuman sinis dan berlalu pergi menuju ke kamarnya. Rani langsung merebahkan tubuhnya di kasur. Rani membuka smartphone-nya, tiba-tiba ada WhatsApp grup masuk. Kok aku lupa ya, udah janjian ngumpul-ngumpul. Gara-gara dimarahin bos jadi lupa. Ikut ngumpul nggak ya? Nggak usah. Nanti ketahuan kalau rumah tanggaku berantakan. Gerutu Rani sedih. Seperti biasa saat Nina mau pulang, dia mengetok pintu kamar Rani. Rani, kamu tidur kah? Tanya Nina. Rani diam saja. Dia jadi berpikir pura-pura tidur setelah Nina bertanya seperti itu. Baiklah, jika kamu sibuk atau berpura-pura tidur, aku pamit dulu ya, ucap Nina ramah. Kok ngeselin ya perkataannya, gerutu Rani dalam hati. Malam hari yang sama dengan yang kemarin, Rani menahan diri untuk tidak makan dan minum. Duh, perutku sakit. Mahku kambuh ini. Gerutu Rani kesakitan. Kalau aku keluar dan kepergok, aku akan sangat malu. Keluar aja cari makan sama obat di luar, ucap Rani. Rani pun keluar kamarnya. Kali ini dia tak mengendap-endap, dia menghidupkan mesin mobilnya dan berlalu pergi. Ferdi mendengar Rani keluar kamar. Ya, karena kamar Rani dan kamar Ferdi berhadap-hadapan. Ferdi bertanya-tanya dalam hati kemana Rani pergi dengan mobilnya malam-malam pukul 8:10. Rani membeli obat dan pergi makan di warung makan pecel lili. Usai makan, Rani tak ingin langsung pulang. Dia ingin mengusir kesedihannya. Apa aku ke rumah Winda ya? Tapi gak enak sama suami Winda. Lagi pula aku akan sangat gak enak kalau curhat masalah rumah tanggaku dia. Curhat ke Adis. Tapi Pak Budi bilang, gerutu Rani dalam hati tiba-tiba terbuyarkan dengan bunyi telepon dari Adis. Halo Rani, tadi kamu aku WhatsApp buat makan siang kok nggak dibales? Aku juga teleponin, kamu juga nggak kamu angkat. Aku nunggu kamu berjam-jam di tempat kita makan siang biasanya loh, ucap Adis lembut. Aku sibuk, Dis, jawab Rani singkat. Ada apa? Sepertinya kamu ada masalah, tanya Adis penasaran. Gak ada apa-apa, jawab Rani. Ran, kita lama berpacaran dulu, dan aku paham betul bagaimana kamu, sifat kamu, kesukaan kamu,
dan apapun tentang kamu. Jujurlah, ada apa? Tanya Adis. Air mata Rani tak tertahan. Suara mobil lalu lalang. Ran, kamu di mana sekarang? Tanya Adis. Dis, ucap Rani dengan suara berat menahan tangis. Kamu menangis? Aku kesana. Di mana kamu? Tanya Adis. Aku di warung pecel lele Pak Sugeng. Jawab Rani. Hah? Itu jauh dari rumahmu, Ran. Tapi tunggu aku ya, aku kesana sekarang. Pinta Adis. Iya Dis, aku tunggu di sini ya, ucap Rani. 1 jam kemudian Adis pun datang. Adis mengajak Rani ke sebuah kafe dekat dengan warung pecel lele itu. Sesampainya di kafe. Ada apa? Tanya Adis lembut. Bosku mengira aku berselingkuh denganmu. Berselingkuh? Ucap Adis heran. Rani tersadar jika Adis belum tahu kalau dia sudah menikah. Maksudku, bosku tidak mau melihat ada anak buahnya berpacaran. Iya, nggak mau lihat anak buahnya berpacaran di saat kita belum usai jam kantor. Ucap Rani kagok. Oh, hanya karena itu. Saut Adis sembari tersenyum. Kok hanya sih? Aku sampai dapat SP gara-gara itu. Ucap Rani kesal. Baiklah, kita nggak usah makan siang bareng kalau gitu. Tapi berangkat pulang aja bareng. Terus, pulangnya bisa makan dan jalan-jalan bareng, ya? Ajak Adis sembari memegang tangan kiri Rani. Hah? Saut Rani heran. Iya, aku takut mati karena rindu jika sehari tak ketemu kamu. Ucap Adis tersenyum lalu mencium tangan Rani. Rani terkejut dengan sikap Adis. Rani menarik tangannya. Ran, aku masih mencintai kamu. Dan kali ini aku tak main-main. Aku serius. Ucap Adis sembari mengeluarkan kotak cincin lalu membukanya. Kotak itu berisi sebuah cincin bermata berlian. Sekali lagi Rani terkejut dan terdiam bingung. Aku ingin memperbaiki dan melanjutkan lagi hubungan asmara kita yang dulu. Kamu tahu nggak? Cincin ini sengaja aku beli saat pertama kali kita ketemu di mall. Firasatku berkata kamulah jodohku. Ucap Adis sembari menatap tajam kedua mata Rani. Rani masih terdiam dan bingung. Kenapa dia tidak bertanya kalau aku single apa tidak? Gerutu Rani dalam hati. Rani, aku benar-benar mencintai kamu. Kamu tahu kan aku setia padamu. Kita putus karena kita sepakat tidak bisa menjalani hubungan jarak jauh saat aku tugas belajar ke Aussie. Ya, saat itu kita sama-sama egois. Dan sekarang kita sudah sama-sama dewasa. Dis, aku pusing. Aku mau pulang. Beri aku waktu ya. Ucap Rani. Aku pikir kamu langsung menjawab iya. Tapi aku akan bersabar menunggu jawabanmu. Ucap Adis sembari tersenyum kecil. Kalau kamu pusing, aku antar ya. Ucap Adis. Enggak, baiklah. Ucap Rani yang hampir menolak tawaran Adis. Tapi ketika dia mengingat adegan kemesraan Ferdi dan Nina, Rani pun langsung mengiyakan tawaran Adis. Bagaimana dengan mobilmu? Tanya Rani. Aku titipkan di kafe ini. Tenang, aman kok. Ucap Adis sembari tersenyum. Saat perjalanan pulang, Rani menunjukkan arah tempat tinggalnya kini. Sejak kapan kamu pindah, Ran? Tanya Adis. Itu rumah sepupuku. Jawab Rani. Cowok apa cewek? Tanya Adis. Cowok. Jawab Rani. Sebetulnya, aku lebih senang jika sepupumu cewek. Aku tidak perlu terganggu dengan rasa cemburuku. Ucap Adis. Hah? Saut Rani terkejut. Ya, karena sepupu kan masih bisa menikah. Ucap Adis tersenyum kaku. Mendengar kata menikah, Rani menjadi merasa bersalah pada Ferdi. Padahal ini sama jauhnya dari kantormu, Luran, jika dibandingkan dengan rumah orang tuamu. Ucap Adis. Sepupuku ada sedikit gangguan jiwa.
Ya, semacam halusinasi. Jadi aku harus menjaganya. Ucap Rani tersenyum kaku pula. Sesampainya di rumah Ferdi. Kamu pulangnya gimana? Tanya Rani. Aku bawa mobilmu, besok aku jemput kamu. Ucap Adis. Rani berpikir sejenak. Ferdi kira hanya dia yang bisa selingkuh. Aku juga bisa. Gerutu Rani dalam hati. Raut mukanya menampakkan dendam yang membara. Rani? Panggil Adis. Apa? Tanya Rani. Adis hendak mencium pipi kiri Rani, tapi Rani menghindar. Ini menyebabkan Adis malu. Kamu tahu kan dari dulu aku gak mau lebih selain pegangan tangan saja. Ucap Rani lirih. Maaf. Ucap Adis malu. Kamu gak masuk dulu? Tanya Rani. Sudah pukul 11 lebih. Gak enak sama sepupumu malam-malam bertamu. Besok-besok pasti aku main, ya? Ucap Adis tersenyum. Rani mengangguk-anggukkan kepala penuh antusias. Adis pun pulang dengan tersenyum bahagia. Saat membuka pintu rumah, Rani terkejut dengan sosok Ferdi yang berdiri tepat di depan pintu. Oke teman-teman, apa yang akan terjadi selanjutnya ya? Apakah Ferdi dan Rani akan sadar bahwa mereka telah terbakar rasa api cemburu? Tunggu kelanjutannya di episode minggu mendatang ya. Jadi, biar tidak ketinggalan update story terbaru dari kami, klik lonceng notifikasinya dan subscribe bagi kalian yang belum subscribe, serta klik like kalau kalian suka. Silakan komentar di kolom komen bawah dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih teman-teman semua.